Perkenalkan, nama aku Maya Malinda dengan NIM C2401241059. Pada video kali ini aku akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan ikan. Materi ini sangat berguna untuk kita untuk mengetahui bagaimana cara ikan itu bertumbuh dan bagaimana cara kita mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Pertumbuhan pada ikan dapat dilihat dengan cara berubahnya panjang, ukuran, hingga bobot ikan dalam periode waktu tertentu. Dua pola utama yaitu pertumbuhan eksponensial dan pertumbuhan logistik. Pertumbuhan eksponensial yaitu adalah bertambahnya ikan secara terus-menerus tanpa batas. Namun di alam faktor lingkungan seperti makanan, penyakit, dan ruang menjadi pembatas. Hingga pertumbuhan mengikuti pola logistik dengan adanya perubahan pada lingkungan. Menurut Effendi 1979, pertumbuhan ikan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pertumbuhan mutlak dan yang kedua itu ada pertumbuhan nisbi. Mutlak yaitu adalah ukuran rata-rata ikan pada waktu tertentu. Pada panjang ikan rata-rata ketika mereka berumur 1 tahun. Lalu yang kedua yaitu pertumbuhan nisbi. Sedangkan pertumbuhan nisbi yaitu pertambahan panjang atau berat badan dalam periode tertentu dibandingkan dengan ukuran awal. Untuk mengkaji pertumbuhan, kita juga harus mengetahui umur ikan. Umur ikan bisa diperkirakan dari tanda tahunan pada fisik, otolit, atau bagian tubuh keras yang lainnya. Dalam analisis pertumbuhan, model yang paling sering digunakan adalah model von Bertalanffy Growth Model. Model ini membantu kita untuk memprediksi panjang dan berat ikan pada waktu tertentu, serta menduga kapan ikan mencapai ukuran tangkap atau panen yang optimal. Lalu salah satu analisis utama dalam pertumbuhan yaitu adalah hubungan panjang dan berat ikan. Dengan rumusnya yaitu adalah W sama dengan AL pangkat B. Yang dimana jika B sama dengan 3, yaitu artinya disebut pertumbuhan isometrik. Yang dimana panjang dan berat bertambah dengan seimbang. Lalu yang kedua yaitu ada B lebih dari 3. Di B lebih dari 3 ini disebut dengan alometrik positif, yang artinya dimana panjang lebih, yang dimana artinya berat bertambah lebih cepat daripada panjang. Lalu yang terakhir yaitu ada jika B kurang dari 3 disebutnya alometrik negatif, yang artinya panjang bertambah lebih dominan. Analisis ini bisa kita gunakan untuk menilai kondisi ikan, apakah ikan itu sedang sehat, siap memijah, atau justru malah ikan itu kekurangan gizi. Kondisi menunjukkan kemotokan ikan berdasarkan panjang atau beratnya. Nilai ini dapat naik ataupun bisa juga dapat turun. Misalnya ketika ikan mulai memasuki masa pemijahan. Dan itu, dalam populasi ikan kita mengenal istilah cohort atau kelompok ukuran. Dalam menganalisis cohort, kita dapat mengetahui kelompok umur dalam satu populasi dan menentukan ukuran ikan yang layak tangkap agar pemanfaatannya tetap berkelanjutan. Dan bahan serta prosedur praktikum. Dalam praktikum pertumbuhan, kita pastinya membutuhkan alat dan bahan serta prosedur. Yang pertama yaitu ada alat. Kita membutuhkan alat seperti penggaris, timbangan digital, alat bedah, kamera atau handphone, dan bahannya kita itu membutuhkan yang pastinya ikan segar. Lalu yang kedua itu ada formalin. Prosedur kerjanya sendiri yaitu yang pertama kita mulai menyiapkan ikan segar dan membersihkannya. Lalu yang kedua yaitu kita ukur ikan dengan menentukan panjang total, panjang baku, tinggi badan, lebar bukaan mulut. Lalu setelah kita mengukur panjang tersebut, kita mulai melakukan proses pembedahan. Yaitu proses pembedahannya itu dilakukan dengan cara mencari
lubang anal, lalu kita mulai bedah sampai ikan itu terbelah menjadi dua dan kelihatan isi perutnya. Setelah dibedah, kita mengambil gonad dan ususnya. Diambil, kita memisahkan antara usus dan gonad. Ususnya itu kita membutuhkan sekitar 30 cm dengan lambungnya dan gonadnya. Setelah ditemukan gonad dan usus, kita mulai memasukkan gonad dan usus itu sendiri ke dalam botol jar yang sudah kita bawa. Lalu setelah dimasukkan ke dalam botol jar, kita harus memberikan formalin untuk mengawetkan gonad dan ususnya itu sendiri. Dari gonad dan usus yang sudah kita dapatkan, kita dapat menentukan nilai TKG-nya, jenis kelamin pada ikan. Jangan lupa untuk mencatat hasil pengukuran kita di sheet pertumbuhan yang sudah kita dapatkan. Langkah ini kita lakukan agar praktikum pertumbuhan ini sesuai prosedur dan lebih akurat. Dari praktikum ini kita mempelajari menghubungkan panjang, berat, umur, dan faktor kondisi ikan pertumbuhan populasinya. Ini menjadi dasar untuk menunjukkan keberlanjutan yang efisien. Oke, segitu saja materi dari aku. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.